Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini kami akan membuat sebuah video guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional yang pada kesempatan kali ini langsung dibimbing oleh Ibu Sapitri Asrol STMM. Di sini kami dari kelompok 1 yang telah bekerja sama dan berkontribusi dalam pembuatan video ini. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Elgo Delviro, kemudian ada rekan saya Cahaya Andika, ada Devi Amalia dan Dila Anggreni dan juga Nur Halifa. Di sini kami akan membahas mengenai segmenting, targeting, dan positioning perusahaan brand global, yaitu tolak angin. Sebelum masuk ke profil perusahaan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan jangan lupa untuk comment, like, and share. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil dari sebuah perusahaan yang besar. Ya mungkin sebagian teman-teman di sini tidak asing dengan perusahaan yang satu ini karena sudah cukup terkenal di Indonesia, bahkan sudah ke mancanegara. Bahkan mungkin sebagian dari teman-teman sudah menikmati dan mengkonsumsi dari produk perusahaan ini. Ya, betul, perusahaan Sido Muncul. Jadi, perusahaan Sido Muncul adalah pabrik jamu tradisional yang didirikan dari home industry yang dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta pada tahun 1940. Saat itu, beliau hanya memiliki 3 karyawan yang membantu beliau menghasilkan ramuan dalam bentuk yang lebih praktis atau dalam bentuk bubuk. Pada tahun 1951, beliau kemudian mendirikan sebuah perusahaan sederhana bernama Sido Muncul dengan produk pertama yang dapat melawan influenza yang membuat Sido Muncul menjadi terkenal dengan mendapatkan banyak permintaan pasar. Namun, sayangnya, pabrik ini tidak mampu menghasilkan produk yang lebih banyak. Maka pada tahun 1984, Ibu Rahmat Sulistyo pindah ke rumah industri di Jalan Kaligawi. Pada 1967, pabrik diserahkan kepada Desi Sulistyo dan pada 1974 diserahkan kepada Irwan Hidayat yang sampai saat ini sebagai CEO dari perusahaan Sido Muncul. Irwan Hidayat termasuk generasi ketiga dari keluarga Rahmat Sulistyo alias Sim Timhi. Di masa Irwan, usaha Sido Muncul makin membesar. Pada 1975, usaha mereka dari SIPI menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Sido Muncul kemudian mengembangkan pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar di Kelapu, Kecamatan Bergas, Ungaran. Pada 21 Agustus 1997, peletakan batu pertama pabrik ini dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Pada tanggal 19 November tahun 2000, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, Dr. Ahmad Sujudi, mengesahkan pabrik Sido Muncul yang pada saat itu menerima 2 sertifikat sekaligus, yaitu sebagai perusahaan yang mampu meracik obat-obatan tradisional yang baik dan juga sebagai perusahaan yang memiliki cara meracik obat yang baik yang setara dengan ilmu farmasi. Kedua sertifikat tersebut membuat Sido Muncul menjadi satu-satunya pabrik jamu dengan standar farmasi. Lalu, apa saja produk dari perusahaan Sido Muncul? Jadi, Sido Muncul memproduksi lebih dari 250 jenis produk. Produk unggulan perusahaan Sido Muncul yang tidak asing yang sering kita dengar yaitu tolak angin, tolak linu, kuku bima energi, alang sadi plus, kopi jahe Sido Muncul, kuku bima, dan lain sebagainya. Apakah kalian tahu di tolak angin itu ada visi dan misi? Visi dan misi tolak angin ialah visi menjadi perusahaan farmasi obat tradisional, makanan, minuman, kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Misi yang pertama adalah mengembangkan produk-produk bahan baku herbal dalam bentuk kesediaan farmasi obat tradisional, makanan, minuman, kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian nasional aman dan jujur. Yang kedua itu ada mengembangkan penelitian obat herbal secara berkesinambungan. Yang ketiga itu ada membantu mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dan penelitian
dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang keempat itu ada meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Yang kelima itu adalah melakukan corporate social responsibility atau yang semakin intensif. Yang keenam itu ada mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Oke, baiklah. Di sini saya akan membahas mengenai segmentasi targeting dari produk Sido Muncul yaitu tolak angin. Nah, sebelum masuk membahas mengenai segmentasi targeting dari produk Sido Muncul, saya akan membahas mengenai apa itu segmenting. Nah, segmenting itu merupakan upaya memetakan dan memilah-milah pasar sasaran yang dilakukan oleh Sido Muncul ataupun satu perusahaan lain dengan dasar persamaan di antara mereka. Nah, kalau misalnya bahas tentang segmentasi pasar ataupun segmenting targeting, itu dipilah itu berdasarkan apa saja. Yang pertama itu ada demografi, yang kedua ada geografi, yang ketiga ada psikografi, yang keempat adalah perilaku konsumen. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang demografinya dulu. Demografi itu suatu pembahasan di mana pembahasan itu mengenai gender, usia, kependudukan dan lain sebagainya. Nah, untuk bagian demografi sendiri untuk segmentasi targeting pasarnya itu tolak angin ini ataupun perusahaan Sido Muncul ini sudah menggunakan produknya dengan sangat luar biasa ya, karena di dalam produknya itu sudah diciptakan produk khusus anak-anak, ibu hamil dan lain sebagainya, sehingga untuk bagian demografi sendiri bisa diacungi jempol karena sangat luar biasa penargetan pasarnya. Yang kedua yaitu adalah geografis. Nah, wilayah utama yang ditargetkan dari produk Sido Muncul ini sendiri adalah Indonesia. Namun alhamdulillah sekarang sudah menjamur ke seluruh bagian dunia, diantaranya itulah Jepang, Belanda, Amerika dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu adalah tentang psikografi atau gaya hidup. Nah, gaya hidup. Nah, disinilah nih peran penting endorse daripada produk-produk Sido Muncul ini. Mereka menggunakan endorsing ini sebagai bentuk gaya hidup, sebagai bentuk penglihatan gaya hidup daripada endorsementnya, di mana masyarakat bisa menjadi sebuah pasar baru. Masyarakat khususnya itu adalah seperti contoh masyarakat yang bekerja, masyarakat sebagai atlet dan lain sebagainya, sebagai pekerja kantoran yang membutuhkan tenaga asupan baru menggunakan tolak angin ini. Nah, selanjutnya itu adalah mengenai perilaku. Nah, perilaku konsumen ini sangat mempengaruhi suatu bentuk pekerjaan ya, sehingga tolak angin ini masuk sebagai bentuk vitamin baru nih bagi masyarakat yang mempunyai perilaku hidup sehat. Nah, kalau misalnya untuk yang targetingnya, alhamdulillah menurut saya dan menurut beberapa artikel juga produk Sido Muncul ini khususnya tolak angin ini sangat luar biasa berkembang, di mana targetingnya ini hampir seluruh kalangan ya, dari umur anak-anak, dari orang dewasa, orang kecil dan lain sebagainya, bahkan orang yang lebih tua sekalipun gitu. Positioning. Kini, tolak angin adalah market leader dalam kategori produk jamu yang terus berusaha digoyahkan oleh para pesaing seperti Antanin, Oragin, dan Vitamin. Namun, perkembangan ini terancam stagnan atau ditinggalkan konsumen karena tolak angin terkesan kuno dan tidak praktis pada awalnya berbentuk sabun. Tolak angin melakukan positioning dengan cara merubah image sebagai produk jamu yang kuno menjadi produk jamu yang modern atau obat herbal. Di antara sejumlah tokoh atau selebritis yang menjadi endorse artis Monica yang termasuk yang paling sering menggunakan tolak angin karena ini memasarkan target generasi muda dari strategi preaching yang digunakan. Oleh karena itu, harga tolak angin dari 2.000 per saset menjadi 2.500, sekarang menjadi 3.000 per saset. Jadi tagline adalah sebuah kalimat singkat yang bertujuan untuk sebuah branding bisnis. Nah, tagline ini dapat mempengaruhi citra sebuah merek, atau tagline biasa disebut dengan slogan yang digunakan untuk pemasaran dan promosi. Dengan menggunakan tagline, orang pintar minum tolak angin sebagai positioning utamanya yang mengubah persepsi masyarakat yang luas, yang sebelumnya mempersepsikan jamu itu hanya dikonsumsi oleh masyarakat tradisional, sehingga tolak angin menjadi jamu itu layak dan baik dikonsumsi oleh orang modern serta praktis dan aman. Iklan dengan tagline orang pintar minum tolak angin sejak ditayangkan di televisi pada tahun 2000 telah menanamkan persepsi kepada masyarakat. Jamu tolak angin yang diproduksi oleh PT Sido Muncul ini merupakan salah satu produk obat herbal berupa cairan untuk mengatasi masuk angin. Selanjutnya ada beberapa produk lain serupa misalnya bintang tejo masuk angin. Dari Deltomed adalah jamu tolak angin yang berupa kaplet. Salah satu tagline yang digunakan bintang tejo masuk angin ini adalah wes bablas angin nih. Terima kasih.
Nah, demikianlah penjelasan dari kami mengenai segmenting, targeting, dan positioning dari brand lokal Tolak Angin. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.